Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Imda Prakusia dari kelas PAUD 3B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan TIK di PAUD dan pemanfaatan TIK di TK. Tahukah kalian apa itu TIK? TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu pandangan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi dari antar media. Dan bagaimana peranan TIK yang tepat di PAUD? Peranan TIK yang tepat di PAUD. Akses TIK di PAUD bertujuan menawarkan anak-anak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan umum dan juga memperluas pengetahuan khusus mereka pada bidang teknologi. Mengingat berbagai perangkat keras komputer dan perangkat lunak sekarang tersedia di pasar dan dapat dengan mudah, para orang tua dan guru harus memilih secara spesifik agar teknologi yang kita berikan memang sejalan dengan tujuan pendidikan. Dalam penerapan TIK di kelas PAUD, komputer dan peralatan elektronik lainnya adalah sebagai media belajar dengan guru sebagai fasilitator. TIK memberikan pengalaman belajar langsung bagi anak-anak. Beberapa strategi di bawah ini mengacu pada bagaimana guru dapat mendukung penggunaan teknologi bagi anak-anak. 1. Menyediakan media teknologi yang aman dan mendidik bagi anak-anak. Sekolah dapat menyediakan peralatan seperti komputer, kamera, ponsel, kalkulator, cash register, scanner, genggam, atau seperti yang digunakan oleh kasir, tablet, keyboard, mouse, perekam suara. Kedua, pilih hardware yang ramah bagi anak-anak. Inovasi teknologi mempermudah anak-anak untuk menggunakan perangkat. Pilih perangkat yang sesuai dengan persepsi dan perkembangan anak. 3. Pilih program atau aplikasi yang sesuai. Guru dapat memperkenalkan sebuah program atau aplikasi kepada beberapa anak dalam kelompok kecil. Misalnya, program atau aplikasi yang memungkinkan anak-anak untuk mengetik huruf dan angka. 4. Sediakan ruang dan teknologi yang memfasilitasi pertukaran sosial dalam kelas. Misalnya, dengan meletakkan komputer di dalam kelas. Dengan cara ini, anak-anak dapat mengeksplorasi ruangan kelas, bukan hanya sekedar bekerja dengan komputer. Guru dapat mengajak anak-anak untuk menggunakan perangkat elektronik secara bersama-sama. Perangkat ini harus terlihat dari bagian ruang yang lain dalam kelas sehingga kapanpun anak-anak bisa menggunakannya dengan bimbingan guru. 5. Dorong anak-anak untuk mendiskusikan bagaimana memecahkan masalah yang ada dalam program atau aplikasi. Bantu anak untuk merefleksikan solusi mereka. Misalnya, bagaimana cara mengubah potongan puzzle sehingga cocok dengan potongan puzzle yang lain. Akui upaya anak-anak dalam memecahkan masalah. 6. Libatkan orang tua murid dalam penggunaan TIK. Keterlibatan orang tua adalah komponen efektif. Komunikasi antara pendidik dan orang tua sangat penting untuk keberhasilan pendidikan yang optimal. Nah, ini adalah manfaat TIK dalam pembelajaran PAUD. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. 2. Untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman dan kepercayaan, dan untuk organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan peserta didik. Kedua, sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung peserta didik. 2. Untuk mengakses informasi yang diperlukan dan untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. Ketiga, sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran. 2. Untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk mendiskusikan.
berpendapat serta membangun konsensus antara anggota sosial. Keempat, sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. 2, untuk membangun peserta didik, mengartikulasikan dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Kelima, sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan. Keenam, sebagai sarana meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran. Ketujuh, sebagai sarana mempermudah mencapai tujuan pendidikan. 8 prinsip untuk menentukan kesesuaian aplikasi TIK dalam PAUD. 8 prinsip yang dimaksud adalah: yang pertama, pastikan tujuan pendidikan; yang kedua, mendorong kolaborasi; yang ketiga, mengintegrasikan dengan aspek-aspek lain dari kurikulum; yang keempat, anak harus berada dalam kontrol; yang kelima, pilih aplikasi yang transparan dan intuitif; yang keenam, hindari aplikasi yang mengandung kekerasan; yang ketujuh, sadar akan isu kesehatan dan keselamatan; dan yang terakhir adalah pendidikan mendorong ketertiban orang tua. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.